4 golongan orang yang dirindukan surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Setiap orang pasti ingin masuk surga, dan setiap orang pasti merindukan surga. Tapi kebanyakan orang merindukan hanya sebatas ucapan, tidak pada perbuatannya. Ya, perbuatannya tidak mencerminkan sosok yang merindukan surga. Surga adalah suatu kenikmatan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Di akhirat ada banyak kenikmatan yang bisa dirasakan. Yang pertama, bisa bertemu Allah secara langsung atau hanya orang tertentu. Bertemu Nabi Muhammad, dan yang terakhir adalah kenikmatan surga. Setiap muslim pasti menginginkan itu semua. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang beruntung bisa merasakan kenikmatan itu semua di akhirat. Amin. Mungkin selama ini yang Anda tahu adalah Anda merindukan surga. Tapi tahukah Anda kalau ternyata surga juga merindukan umat Islam? Dan surga lebih merindukan muslim yang selalu bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Berikut ini beberapa golongan orang yang benar-benar dirindukan surga. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Surga sangat merindukan umat Nabi Muhammad yang suka dengan Al-Quran. Bukan hanya suka saja, tapi sukanya itu diwujudkan dengan perbuatan, yaitu suka dan sering membaca Al-Quran. Bukan hanya dengan lisan saja, tapi juga membaca dengan hati. Ya, orang-orang yang senantiasa selalu suka membaca Al-Quran akan selalu dirindukan surga. Jika kita suka membaca Al-Quran, sebenarnya pahalanya sangatlah banyak. Bahkan, Allah telah menjanjikan kalau kita membaca satu Al-Quran, satu hurufnya saja sudah diberi pahala 10 kebaikan. Apalagi kalau khatam berkali-kali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Bapak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah Al-Quran ini, karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan." Aku tidak mengatakan itu untuk alif lam mim, akan tetapi untuk alif lam mim yang setiap hurufnya 10 kebaikan. Orang yang suka memberikan makan kepada orang kelaparan. Berbagi itu indah. Memang, dan Islam pun mengajarkan kita untuk selalu berbagi kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya termasuk hewan. Berbagi bukan hanya kepada tetangga saja, tapi juga berbagi kepada orang-orang yang kelaparan siapapun itu, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Sebab dalam Islam juga mengajarkan berbagi kepada siapapun meski kepada orang non-muslim, tapi diutamakan yang muslim. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan merupakan golongan orang yang selalu dirindukan surga. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja orang yang memberi pakaian kepada orang Islam, niscaya Allah akan memberikan pakaian dari hijaunya surga. Dan siapa saja orang Islam yang memberikan makan kepada orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberikan buah-buahan surga. Dan barang siapa yang memberikan minum kepada orang Islam yang kehausan, maka Allah akan memberikannya minuman suci yang tertutup." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang senantiasa menjaga lidah. Menjaga lidah adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Yang dimaksud menjaga lidah
bukan berarti lidahnya dijaga dari benda kasar yang dapat melukai, tetapi menjaga agar tidak berkata kasar, kotor, dan juga tidak membicarakan kejelekan orang lain. Ini sangat penting sebab meski ibadahnya sangat banyak, tapi kalau lidahnya belum bisa dijaga, maka akan sama saja pahalanya selalu tertimpa dosa dan tertimpa dosa terus dari hasil membicarakan kejelekan orang lain. Orang yang bisa menjaga lidah adalah orang yang selalu dirindukan surga. Mereka yang selalu berhati-hati dalam berkata. Mereka selalu berpikir sebelum berbicara, tidak berbicara duluan baru berpikir. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan tak lain adalah mereka yang selalu dirindukan surga. Tapi tidak semua orang berpuasa dirindukan surga. Puasa yang benar-benar berpuasa dengan keikhlasan, tidak hanya sekedar berpuasa karena ingin disanjung orang. Jika berpuasa hanya karena ingin mendapat pujian orang lain, maka puasanya akan percuma. Dalam berpuasa, juga dianjurkan untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran atau biasa disebut dengan tadarusan. Ya, mendarus Al-Quran ini akan dapat menambah ketertarikan surga kepada Anda. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga memperbanyak sedekah kepada sesama. Berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Selain memperbanyak ibadah, juga harus bisa menjaga diri dari berbagai macam gangguan. Salah satunya adalah gangguan setan yang selalu membisiki untuk selalu berbicara kotor dan lain sebagainya. Berbicara kotor akan mengurangi pahala berpuasa. Demikianlah informasi tentang golongan orang yang dirindukan surga. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.